Pernah nggak sih kamu ngerasa down banget setelah gagal? Rasanya tuh kayak dunia runtuh, semua usaha sia-sia. Nah, kali ini kita akan bongkar cara pandang yang beda banget soal kegagalan. Sebuah mindset yang dipakai orang-orang sukses buat bangkit lagi dan lagi. Coba deh renungin kalimat ini. Ini dia nih biang keladinya. Bukan kegagalannya yang bikin kita stop, tapi rasa kagetnya. Karena kita nggak nyiapin mental buat itu. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya biar nggak kejebak di sini. Prinsip pertama, dan ini yang paling dasar, paling penting, adalah kemampuan buat misahin siapa diri kita dari apa yang terjadi sama kita. Kedengarannya simple ya, tapi jangan salah, perbedaannya tuh gede banget. Coba kita lihat. Lihat deh bedanya. Di satu sisi ada identitas kamu, ini inti dirimu, nilai-nilaimu, karaktermu. Di sisi lain, ya cuma ada sebuah kejadian, gagal bisnis atau proyek ditolak, itu kan cuma peristiwa di luar diri kita. Dan sifatnya sementara, itu bukan label permanen tentang siapa kamu sebenarnya. Jadi, poin utamanya adalah ini. Ngalamin kegagalan tuh bukan berarti kamu jadi orang gagal. Kegagalan itu cuma satu episode dalam perjalanan panjangmu. Waktu kamu udah bisa misahin keduanya, kamu ngambil alih kendali lagi. Kamu nggak lagi diatur sama hasil, tapi sama dirimu sendiri. Oke, setelah kita berhasil misahin identitas dari kejadian, langkah berikutnya adalah gerak cepat. Kita pindah dari mode meratapi nasib ke mode analisis. Gimana tuh cara kerjanya? Prosesnya simple tapi ampuh banget. Begitu gagal, langsung aja masuk mode evaluasi. Tanya dua hal ini ke diri sendiri, secara objektif ya. Pertama, apa sih yang sebenarnya salah? Cari akar masalahnya, jujur aja. Kedua, apa yang bisa diperbaiki buat ke depannya? Fokusnya langsung ke solusi, ke langkah selanjutnya. Ya, tentu aja merasa sedih, kecewa, atau marah itu manusiawi banget kok. Kita kan bukan robot, boleh banget ngerasain emosi itu. Tapi, kasih batas waktu. Jangan sampai tenggelam berhari-hari. Makin cepat kamu pindah dari emosi ke evaluasi, ya makin cepat juga kamu bisa bangkit dan nyoba lagi. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip ketiga. Dan yang ini benar-benar game changer. Gimana kalau kegagalan itu kita lihat bukan sebagai sesuatu yang negatif, tapi justru sebagai sumber daya yang berharga? Gini nih cara mikirnya. Coba pikirin gini deh, setiap kali kamu coba sesuatu, terus gagal, kamu tuh nggak balik ke titik nol. Kamu balik dengan bawa bekal baru, yaitu pelajaran. Kamu jadi tahu satu cara yang nggak berhasil, dan pengetahuan itu bikin kamu jadi lebih bijak, lebih berpengalaman, dan lebih siap buat percobaan selanjutnya. Jadi pengalaman yang kita dapat dari kegagalan itu adalah sebuah aset. Aset itu kan sesuatu yang punya nilai. Nah, dalam kasus ini, nilainya adalah kemampuanmu buat bikin keputusan yang jauh lebih baik di masa depan. Kegagalan yang dipelajari itu ibarat investasi paling mahal buat kesuksesanmu. Kita udah ngebahas 3 prinsip penting nih, tapi ada satu kunci utama yang ngikat semuanya. Ini rahasianya kenapa sebagian orang bisa bangkit lagi cepet banget, seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Coba deh perhatiin bedanya. Tipis tapi penting banget. Banyak orang mikir kalau mau tahan banting itu harus kuat, mampu nahan pukulan berat. Tapi mindset yang lebih cerdas adalah jadi siap. Artinya, kita udah antisipasi kalau pukulan itu bakal datang dan kita udah punya rencana buat menghadapinya. Dan ini dia momen ahanya. Mereka bangkit lebih cepat itu bukan karena mentalnya terbuat dari baja super, tapi karena mereka udah siap mental. Mereka udah nerima kalau gagal itu ya bagian dari permainan. Jadi pas itu kejadian, mereka nggak kaget. Mereka tinggal jalanin aja rencananya. Pisahin identitas, evaluasi cepat, dan simpen datanya sebagai pelajaran. Jadi, kesimpulannya, yuk kita ubah cara pandang. Mulai sekarang, lihatlah kegagalan itu bukan sebagai ujung jalan, tapi cuma sebagai salah satu rambu lalu lintas yang kamu temui dalam sebuah perjalanan panjang. Fokus kita seharusnya bukan pada momen pas kita kesandung atau jatuh. Itu mah pasti kejadian, semua orang ngalamin. Fokus yang sebenarnya adalah seberapa cepat dan seberapa cerdas kita bisa berdiri lagi. Kemampuan buat bangkit inilah yang pada akhirnya bakal nentuin sejauh mana kita bisa melangkah. Sebagai komitmen buat diri sendiri untuk nerapin pola pikir baru ini, aku tantang kamu buat tulis di kolom komentar, gagal bukan akhir. Yuk kita saling semangatin dan terus maju bareng-bareng. Terima kasih udah nyimak.